Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para asatidz Bait Al-Quran Malang, yang saya hormati para santri Bait Al-Quran yang pada siang hari ini bisa hadir melalui Google Meet. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian tafsir kita di Bait Al-Quran ini setiap 2 pekan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan termasuk salah satu wasilah turunnya rahmat Allah, karena tidak lain dan tidak bukan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendalami, mengkaji apa yang terkandung di balik ayat-ayat yang tersurat, yaitu sesuatu yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini semua betul-betul diridhoi oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan mufassirin khasatan ila al-imamain jalilain Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa Imam Ahmad as-Sawi wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tafsir kita masih di surah An-Nazi'at, ya, yang mana kemarin sudah kita bagi beberapa seri atau beberapa bagian. Jadi ada bagian yang pertama, lalu yang kedua, termasuk kemarin ketika di bagian kedua itu menjelaskan tentang menceritakan kembali Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, cara dakwahnya seperti apa. Tapi ternyata sudah dengan cara yang baik, yang lembut, Fir'aun tetap tidak mau taat, tidak mau beriman. Maka kemudian konsekuensinya fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Lalu di ayat 26 Allah berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di dalam hal itu, yaitu yang sudah diceritakan kemarin, benar-benar terdapat ibrah, ya, yaitu pelajaran bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi orang yang bisa mengambil pelajaran, ini sekilas kita review sedikit. Ibrah itu kan akar katanya dari ain ba-ro, abaro, yang maknanya adalah menyeberang. Sehingga dari kisah yang terhidang itu diharapkan tidak hanya kisah selesai, tapi kita harus menyeberang, menyelami di balik kisah itu, sekaligus menyeberang untuk melihat diri kita, agar diri kita jangan sampai seperti yang digambarkan, umpama seperti Fir'aun yang togho, kan begitu, yang diajak kebaikan malah fakadzdzaba wa aso,
thumma adbara yas'a, kan begitu. Walaupun fahasyara fanadanya mungkin bentuknya berbeda dengan konteks kita, karena Fir'aun punya banyak pasukan, punya banyak anak buah. Apalagi Fir'aun juga faqala ana rabbukumul a'la. Jadi Ibrah itu tidak harus seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan. Saya tidak mengaku Tuhan kayak Fir'aun, bukan itu. Tapi termasuk pembangkangan mulai dari pembangkang yang kecil. Karena orang melakukan pembangkangan itu kan kembali kepada kemampuan dan konteksnya masing-masing. Termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Lalu kemudian ayat ini juga, karena ini makiyah, kemarin beberapa kali kita singgung, maka ayat ini sesungguhnya adalah khitabnya itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Ya, itu awalnya mereka sebagai yang disebut dengan ummatul dakwah. Ya, tapi kita sebagai ummatul ijabah, kita yang sudah menganut agama Islam, kita sudah beriman, tetap ini menjadi satu pelajaran buat kita. Nah, makanya ketika di saat orang-orang musyrikin Mekah itu meragukan, kan sebelum kisah mengenai Musa dan Fir'aun, ya, ini kan mereka mengatakan yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, mereka menanyakan apakah sesungguhnya kami ini benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan semula. Mereka kan tidak percaya dengan hari kebangkitan nanti ketika di akhirat. Nah, setelah itu dikisahkan Fir'aun. Setelah itu Allah balik lagi menuju orang musyrikin Mekah dengan mengatakan begini. Ayat 27. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi a'antum ini di dalam tafsirul Jalalain itu dijelaskan di sini ai mungkiru al-ba'ats. Yaitu yang dipanggil itu, apakah kalian, ya, orang-orang yang mengingkari hari nanti akan dibangkitkan di akhirat? Ada satu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Pertanyaan Allah begini, asyaddu khalqan amis sama'u, ini ada yang dibuang, termasuk dalam tafsirul Jalalain dijelaskan amis sama'u asyaddu khalqan. Jadi a'antum asyaddu khalqan, apakah, ya, jadi Allah berfirman kepada orang-orang, kepada manusia, khususnya kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu khitabnya, apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya, lebih sulit penciptaannya, ataukah, nah ini, ataukah langit yang lebih dahsyat penciptaannya? Sebenarnya bagi Allah itu tidak ada yang sulit, ya. Tetapi Allah ingin menggambarkan menungso itu sesungguhnya sangat remeh dibanding dengan langit dan bumi, dibanding dengan penciptaan langit, penjagaan langit dan seterusnya. Makanya di ayat yang lain kan ada ayat la khalqus samawati wal ardi apa? Akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi aktsarun nas itu la ya'lamun. Ya. Jadi sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat. Nah, sekarang begini, pertanyaan ini tidak harus dijawab. Itu sama kayak orang membedakan antara sesuatu yang sudah jelas besarnya dengan sesuatu yang kecil. Itu hanya untuk memaparkan. Nah, sekarang dilihat, kenapa kok kalian yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, kalian itu berarti manusia, khususnya orang-orang yang tidak percaya hari akhir, hari kebangkitan, itu ditanya dan ditantang oleh Allah, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha, yang mana langit itu kami telah membangunnya. Ya, banaha ini adalah sebuah bahasa yang dikenal oleh manusia. Kalau membangun sesuatu yang tinggi itu secara logika itu dibutuhkan, sebelum tiang itu ada fondasi. Kita ini bangun sekian, itu mesti harus ngitung fondasinya. Kalau ini nanti tingkat berapa, maka nanti fondasinya menyesuaikan. Tapi kalau tidak ada fondasi, tidak ada tiang, itu secara logika tidak masuk akal. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka Allah itu menggambarkan
A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Delok langit itu, ya kan? Coba lihat langit itu. Kami membangun langit itu bukan seperti kalian bangun bangunan yang harus ada pondasinya dengan kedalaman sekian, konstruksinya sekian, ada hitungannya. Nanti harus dikasih tiangnya itu jumlahnya sekian. Kalau enggak nanti ini yang atas ini bisa ambruk. Nah padahal ya langit itu Allah ciptakan enggak ada tiangnya. Terus enggak ada pecahnya, wa malaha min furuj. Ya, termasuk enggak ada tiangnya seperti yang dijelaskan di dalam surah Qaf namanya. Di surah Qaf itu dijelaskan afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Loh, apakah mereka tidak memperhatikan ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangun langit itu dan kami menghiasinya. Nah, padahal di situ tidak ada tiang, tidak ada apa, tapi dia tidak pecah. Padahal bangunan itu, bangunan biasa ya, itu kalau tiangnya tidak seimbang saja, itu biasanya nanti akan terjadi pecah di sebelah mana itu. Karena tidak ada penyangganya, penyangganya tidak imbang. Nah ini ditantang mereka. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Nah, belum lagi dari sisi yang lainnya. Bana itu dari sisi membangun, ya. Setelah membangun, lalu kemudian Allah menyatakan rafa'a samkaha fasawwaha. Ya. Allah meninggikan bangunannya. Samkun itu asamku itu kalau dalam bahasa Arab itu lawannya al-amku. Asamku itu adalah sebuah ukuran kalau dari bawah sampai menjulang ke atas itu disebut asamku. Tapi kalau al-amku itu dari atas ke bawah. Makanya biasanya al-amku itu maknanya seperti al-amik kalau sifatnya itu dalam. Al-bahar al-amik berarti laut yang dalam, karena mengukurnya laut itu dari atas sampai ke bawah. Kalau asamk itu dari bawah terus ke atas. Nah yang menarik di ayat ini Allah mengatakan rafa'a samkaha. Jadi Allah meninggikan bangunannya mulai dari bawah sampai ke atas. Ini sampai ke atasnya itu kita tidak pernah tahu batasnya sampai mana. Padahal langit itu disebutkan sab'a samawatin tibaqo. Jadi 7 langit itu berlapis. Langit pertama itu batasnya mana? Itu kita tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas ketika Allah menyatakan rafa'a samkaha, itu naik ke atas terus. Ini kan orang ini semakin naik ke atas, itu kan dia semakin apa? Di sana tidak ada daya gravitasi. Makanya beberapa pakar, beberapa ulama, beberapa mufassir itu mendapatkan kesan yang ada di dalam juz 8 di surah Al-An'am itu, yang ayat famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, ya Allah menghendaki dia untuk barang siapa Allah menghendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, ya niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang itu kalau mendapat petunjuk itu dadanya itu di dalam dirinya itu luas, jadi tidak gampang sumpek dan lain sebagainya. Lanjutannya ini, ya. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ya. Dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkannya, ya, niscaya dia menjadikan dadanya sangat sempit lagi sesak. Yang menarik di ayat ini, ka'annama yas'adu fis sama. Bagaikan ia sedang mendaki atau naik ke langit. Ini yang kemudian oleh beberapa pakar difahami, ini kan semakin ke atas ini kan oksigennya semakin tidak ada, sehingga orang itu kalau di luar angkasa, ya, yang di sana tidak ada gravitasi, kan tidak bisa mancing ya, itu pakai baju khusus kayak astronot itu. Kalau ngaji di bed ya tidak perlu pakai baju astronot, apalagi hawanya panas begini.
itu pakai baju khusus itu kalau nggak pakai itu orang meninggal, dia terbakar. Lalu itu ketika naik, orang semakin naik sampai naik ke atas, ini dada semakin sesak, makanya butuh alat bantu, butuh membawa oksigen itu. Jadi nggak bisa bernafas seperti ini. Nah, langit Allah mengatakan rafa'a samkaha fasawwaha. Lah ini fasawwa ini yang menarik ini. Fasawwa itu maknanya lalu Allah menyempurnakannya. Ingat kemarin kata kuncinya, ini kemarin sudah sempat kita bahas ya. Jadi kalau kata lanjutan ya, rafa'a samkaha pakai fa, ini fasawwaha. Setelah Allah rafa'a samkaha, fasawwahanya ini jedanya enggak pakai lama. Tapi kalau pakai tsumma itu biasanya jedanya durasinya lebih lama. Allah sempurnakan langit. Jadi pertama, bangunannya tidak ada tiang, tapi langit kita selalu melihat ke atas. Pokoknya di atas kita ini harus langit. Naik ke atas terus, delok-delok ya langit sih. Kita naik pesawat berada di atas awan, kan awan biasanya berada di bawah pesawat itu. Ke atasnya pesawat itu masih langit. Atasnya lagi ya langit. Ya. Rafa'a samkaha fasawwaha, kemudian Allah menyempurnakannya. Coba di langit itu, benda-benda langit itu, pertama Allah menyempurnakannya dengan yang ada di galaksi. Benda-benda langit itu semuanya teratur dan tidak ada yang terkurangi atau terlebihkan sedikit pun. Itu sudah disempurnakan oleh Allah. Seorang ilmuwan Mesir namanya Profesor Dr. Zaghloul An-Najjar. Beliau punya satu buku, satu kitab itu isinya tentang mukjizat sains di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau itu mengisahkan di situ. Jadi tata surya ini, planet-planet itu kan ditemukan oleh manusia. Ya, bumi itu jarak dengan matahari itu urutannya planet yang ketiga. Jarak antara bumi dengan matahari itu diperkirakan oleh para pakar 150 juta kilometer. 150 juta. Ini diperkirakan. Ini jaraknya pas. Jadi fasawwaha, seandainya lebih jauh sedikit dari itu, maka banyak benda-benda ini yang seharusnya tidak mencair, dia akan meleleh, mencair. Itu kalau kedekatan. Kalau jauh dia membeku, kan semakin jauh dari matahari. Tapi kalau semakin dekat dengan matahari, ini akan meleleh karena kena panasnya matahari. Kan begitu. Lalu bumi berkeliling sendiri, berrotasi selama 24 jam. Lalu dia berevolusi mengelilingi matahari itu selama 365,25 hari. Nah, komanya itu nanti ketika digabung, makanya 4 tahun sekali ada jumlah hari itu yang disebut kabisat. Maka 366. Februarinya jadi 29 kan. Itu sudah pas. Gak ono sing balapan. Belum lagi umpama ada benda-benda langit yang jatuh. Maka benda langit yang jatuh, meteor, komet, ada komet yang sekian tahun sekali dia jatuh. Itu yang jatuh di Indonesia. Di permukaan bumi ini yang itu bisa menghancurkan. Itu setelah dia terbakar kena gesekan termasuk di lapisan atmosfer itu. Sehingga kalaupun jatuh tetap membahayakan, tapi tidak semembahayakan kalau itu tidak ada penyaringnya. Makanya ada pakar yang mengatakan begini, saya tidak tahu tapi sandarannya riwayat, bukan riwayat kayaknya. Jadi wallahu a'lam. Langit ini kan ada sab'a samawatin tibaqa. Langit yang 3 lapis ke bawah
ini untuk melindungi agar semua hal yang dibutuhkan oleh bumi ini tidak tertarik, tidak tersedot ke atas. Ini dilindungi oleh tiga lapis yang pertama. Kalau lapisan yang atas ini untuk melindungi benda-benda yang ada di angkasa itu tidak serta-merta jatuh di bumi ini. Dan satu-satunya planet yang hari ini bisa ditinggali itu ya bumi, karena Allah menetapkan itu. Walaupun orang barat sekarang sedang berpikir gimana kalau mau tinggal di planet Mars. Maka di sana sudah mulai dibangun Alpha Duro. Ternyata belum bisa maksimal. Nanti Ustaz Nurul pertama ke sana, tinggal di sana, penguasa di planet Mars. Enggak, mana Ustaz Nurul orangnya datang kok. Jadi ini sedang diteliti. Tapi ya tidak tahu ya, dan mereka itu terkait dengan ilmu pengetahuan itu kan sering memang penasaran, mencoba ini. Bahkan kadang-kadang kemudian termasuk melanggar etik. Dulu yang sempat ramai itu kayak sistem cloning. Itu kalau mengcloning manusia ini kan, itu kan secara ilmu pengetahuan memang tidak ada masalah, tapi kan itu melanggar sesuatu yang bersifat etik. Maka ini kemudian ditentang oleh para agamawan dan lain sebagainya. Nah ini teratur. Itu kecepatannya ya tetap stabil. Ya. Bahkan bumi berotasi itu. Kalau dalam tulisannya Profesor Zalmul An-Najjar itu, bumi berotasi itu dalam 24 jam. Bumi berotasi itu dalam 1 detiknya. 1 detik itu ya. 1 detik itu menempuh perjalanan 30 km. Oh, yang banter ini. Jadi makanya kita ini sampai berada di permukaan bumi tidak terasa. Karena memang bumi juga kalau dalam bahasa di surah Al-Mulk itu ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jadi bumi ini sudah ditundukkan oleh Allah tidak lain untuk fasilitas bagi manusia agar manusia itu bisa ya untuk menggali, mencari rizkinya di muka bumi ini. Nah itu kalau sudah digoyang sedikit saja, ada benda langit yang sedikit saja, wah luar biasa, tidak karu-karuan. Nah ini nanti kalau hari kiamat itu semuanya bertabrakan, semuanya hancur. Yang di bawah ini dari dalam bumi keluar, yang di atas runtuh satu semua. Jadi yang peristiwanya dahsyat. Makanya nanti digambarkan faida ja'atit qamatul kubra, termasuk nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua. Kembali ke ayat tadi, rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi fasawwaha itu Allah menciptakan itu secara sempurna. Kalau di ayat yang lain yang dulu pernah kita bahas di surah Al-A'la ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu juga ada fasawwa. Lalu ada di ayat yang lain fasawwaka fa'adalaka. Allah menciptakan manusia itu menyempurnakan manusia dan membuat manusia itu seimbang. Jadi manusia itu termasuk seimbang. Kita ambil contoh. Allah berikan anugerah kita mata. Mata ini bisa melihat, tapi tentunya Allah tetapkan sunnatullah. Bisa melihat kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka mata ini tidak bisa melihat. Listrik mati, tidak menyalakan lampu emergensi, tidak menyalakan lilin, itu gak ketok apa-apa. Walaupun kemudian pupilnya kemudian membesar, dia agak menyesuaikan, ya ketok tapi titik gak sing. Baru kalau ada cahaya sedikit, dia mulai bisa melihat. Kalau cahaya plus, tidak bisa. Jadi kita ini bisa melihat itu karena Allah sempurnakan sekaligus Allah bikin seimbang. Ya, itu dari berbagai faktor. Kita makan, yang membuat enak itu lidah kita atau makanan yang kita makan. Ini sudah diberi bumbu, tapi lidah kita bermasalah, nggak bisa merasakan, itu anyep. Kayak dulu tuh zaman pandemi itu ya, orang yang diduga terkena COVID, itu kan nggak bisa merasakan, nggak bisa membau apapun. Hidungnya ono kan, nah hidungnya tetap ono,
Tapi tidak bisa. Makanya manusia itu jangan sampai sombong, seakan-akan bisa berdiri sendiri. Wah, lidah saya bisa merasakan dengan sendirinya. Tidak ada. Semua itu grand desainnya itu adalah Allah. Jadi yang mendesain itu ya desainernya ya tidak lain adalah Allah. Nah, kembali ke ayat tadi. Langit, ya setelah digambarkan kepada orang-orang musyrikin Mekah tadi itu, A'antum asyaddu khalqan amis sama. Jawabannya jelas langit. Langit itu gak ada tiangnya. Awak ini gampang. Baik menciptakan kamu di awal atau menciptakan kembali setelah kamu mati dan jadi tulang belulang. Itu mudah bagi Allah. Itu hanya kecil. Langit itu sekian besarnya ini Allah yang membangun, Allah yang meninggikan, Allah yang menyempurnakan. Tidak hanya langitnya, tapi termasuk hal-hal yang ada di langit, termasuk galaksi ini semuanya. Benda-benda langit. Matahari, jaraknya dengan bumi tadi sudah kita kisahkan. Ya, ini sampai orang-orang barat saking penasarannya kan mereka sudah berhasil mendarat di bulan. Pernah suatu ketika ada pemikiran bagaimana kalau manusia ini bisa mendarat di matahari. Semua pakar menyatakan tidak bisa. Kita sebelum sampai ke matahari sudah terbakar. Kan begitu. Akhirnya ada usul dari orang Madura. Caranya begini. Berangkatnya jangan siang, berangkatnya malam katanya. Kalau berangkatnya malam nanti sampai sana kan tidak panas. Nggak, mohon maaf ya. Jadi berangkatnya jangan siang tapi malam. Padahal matahari ya nggak ngurus siang malam. Siang malam itu kan urusannya bumi ketika berotasi kan gitu. Kita di bagian belahan bumi yang mana kan begitu. Cuman nanti di dalam firman Allah yang di ayat-ayat berikutnya itu tetap menggunakan sesuatu yang nisbatnya seperti apa itu dalam pandangan manusia. Nanti kita lihat lanjutannya. Lanjutannya ini. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia Allah aghtasha menjadikan gelap. Jadi Allah menjadikan gelap yang aghtasha ini azlama tapi gelapnya itu gelap gulita. Ya, lailaha malamnya langit. Jadi malam itu disandarkan punyanya langit. Kenapa? Karena orang mensifati malam itu biasanya delok langit. Oh, peteng dilihat. Karena itu ditandai dengan matahari terbenam. Sebenarnya matahari tidak terbenam, matahari kan tetap. Hanya bumi tadi berotasi selama 24 jam sehingga kita melihatnya mataharinya itu terbenam. Ini digambarkan wa aghtasha lailaha. Jadi aghtasha itu di sini azlamahu ay azlamahu. Azlama itu ya menggelapkan. Jadi Allah yang bukan menggelapkan, membuat gelap, menjadikan gelap pada malamnya, yaitu malam langit. Lalu kemudian wa akhraja duhaha. Jadi setelah gelap, matahari terbenam, malam sampai malam itu pekat, muncullah fajar, ada fajar kadzib, lalu fajar shodiq, lalu tulu, mulai terbitnya matahari. Lah ketika matahari meletak itu ya, itu diibaratkan seakan-akan Allah mengeluarkan cahaya matahari itu duhaha itu dari langit itu. Jadi mari peteng kan terbit matahari apa bahasa Inggrisnya? Sun apa? Sunrise. Kalau sunset itu terbenam ya. Nah, biasanya orang kalau ke Bromo menikmati matahari terbit. Nah itu kan seakan-akan kan delok mari peteng terus munggah. Ini kan masih bisa ditatap. Itu keindahan ciptaan Allah yang manusia secara alami. Kita ini memang menyukai sesuatu yang terkait dengan alam, yang alami. Kita ini kalau sudah sumpah dengan hiruk pikuk perkotaan, konek macet, itu datanglah ke sebuah tempat umpama di pegunungan atau di laut atau di persawahan sambil menikmati semilir angin. Itu nikmat.
itu termasuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Dan di situ harus ada sesuatu ibroh. Lah ibroh itu yang tadi itu tidak hanya enak ya udah gini yo ISIS yo mari lah itu. Tapi kan harus ada dampak yang ditimbulkan setelah kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan juga qauliyah seperti ini. Kan gitu. Jadi termasuk kita menjadi pribadi yang semakin baik dan seterusnya. Jadi wa akhrajatuha. Kenapa di sini? Ini ada satu kesan. Matahari itu bahasa Arabnya kan jelas asyams. Di surah Asy-Syams Allah berfirman wasyamsi wa duha. Duha itu sesungguhnya juga matahari, tapi di waktu tertentu, ya. Mulai di situ digambarkan matahari sepenggalah naik sampai menjelang waktu zuhur. Di sini disebutkan wa akhraja duhaha. Ya. Allah menutup malamnya langit, lalu kemudian Allah mengeluarkan cahayanya, yaitu cahaya waktu duha. Ini menunjukkan satu pesan secara implisit bahwa agama itu memang seperti waktu duha. Waktu duha itu matahari menyehatkan. Makanya biasa anak kecil itu kekurangan vitamin atau untuk mensupport vitamin itu D. Dia apa E? D. Itu diajak berjemur. Tapi ya jangan keterusan. Jam 1 tipe usaha benar kepanasan. Karena kalau jam 1 itu kandungan sinar ultravioletnya, kandungan UV dia, ultravioletnya itu sudah tidak bagus lagi. Tapi tetap dibutuhkan oleh manusia. Ya. Untuk jemur pakaian, untuk menghilangkan virus-virus itu kalau kena matahari kan bisa kan gitu. Jadi wa akhraja duhaha. Terus lanjutannya, setelah Allah menanyakan kepada mereka penciptaan langit, lalu langit ini ditinggikan, langit ini dibangun, ditinggikan, lalu dibuat oleh Allah, disempurnakan. Lalu langit ini wa azlamaha altasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah lanjutkan firman-Nya dengan wal arda ba'da zalika dahaha. Dan setelah itu, ya, ba'da zalika wal arda idza dahaha wal arda ba'da zalika dahaha. Mohon maaf enggak pakai idza. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ayat ini mengatakan, atau ayat ini redaksinya bumi dihamparkan oleh Allah. Sementara di ayat yang lain, di ayat surah Fussilat, nah ini di ayat ke-9, 10, 11, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Berdasarkan ayat ini, mufassirin menyatakan termasuk di dalam tafsirul Jalalain dijelaskan dahaha ay basatoha. Basatoha itu Allah menghamparkan bumi. Wakanat, ya, bumi itu makhlukatan qabla sama, ya. Jadi bumi itu diciptakan sebelum Allah menciptakan langit. Dasarnya mana? Ini tadi surah Fussilat ayat 9 sampai 11. Karena setelah menciptakan bumi baru Allah menyatakan tsummastawa ilas sama wa hiya dukhanun. Ya, kemudian ia yaitu Allah perintah ya menuju langit. Sedangkan langit ketika itu masih merupakan dukhan. Ya, asap. Kemudian Allah mengatakan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha.
Allah mengatakan kepada langit dan juga kepada bumi, i'tiya tau'an au karha, datanglah kamu berdua baik dalam sukarela atau terpaksa. Keduanya menjawab, qalata ataina tau'in, kami datang dengan sukarela, dengan ketaatan. Jadi bumi itu sudah tercipta sebelum langit, cuman baru kemudian menciptakan langit, baru setelah itu dibentangkan. Jadi urutannya begitu. Bumi, terus langit, balik lagi ke bumi, tapi bumi ketika itu kemudian dibentangkan. Makanya ayatnya wal arda ba'da dzalika daha. Sehingga kalau bumi dibentangkan, inilah yang kemudian memungkinkan kita untuk hidup di muka bumi. Makanya kata Bakar, bumi ini memang bentuknya bulat, tapi tidak bulat 100%. Seperti bola persis gitu, enggak. Itu agak sedikit lonjong. Ya. Jadi enggak cuma bunder ser, tapi rotok ini. Itu agak sedikit lonjong. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Nah, ini untuk mengajak mereka musyrikin Mekah, diajak berpikir. Jadi mereka ini kan tadi itu yang enggak percaya dengan hari akhir, kebangkitan hari akhir. Bangkitno kalian tuh angel di ambek nyiptakno langit, angel di ambek bentangno bumi. Ini hanya pertanyaan mereka, sehingga mereka harus berpikir lebih sulit mana, lebih dahsyat mana. Sesungguhnya dalam pandangan Allah itu tidak ada yang sulit, cuman kan Allah menyesuaikan mukhatabnya, cek mikir gitu. Jadi jangan dipahami, oh berarti ada tingkat kesulitan, tidak ada bagi Tuhan. Sama kayak ayat ini dalam surah Yasin yang sering kita baca ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah itu kalau berkehendak ya sesuatu itu hanya tinggal mengucapkan kun fayakun. Tapi jangan difahami kalau Allah menciptakan mesti harus butuh pada ungkapan kun fayakun. Enggak, ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita itu ngomong malah tukang sulap ya, simsalabim kan masih butuh terhadap simsalabim. Allah sebenarnya tidak butuh terhadap kata kun, tapi untuk menggambarkan kepada manusia biar punya gambaran. Itu saking mudahnya bagi Allah gitu loh. Kalau ini bagi Allah tidak ada yang sulit, tapi coba lihatan kira-kira awakmu. Sing kita ini kan hanya disebut dengan, ada yang menyebut manusia itu mikrokosmos. Kalau urusan langit dan bumi itu makrokosmos. Ngurus yang makro dengan yang mikro itu abutan yang makro. Karena skalanya lebih besar. Ya, makro. Maka dulu ada terkenal ekonomi makro. Terus ada yang tanya, berarti ada ekonomi haram. Kenapa? Karena ada yang makro. Wah, ini repot nih. Makro yang bahasa Inggris asalnya dikait-kaitkan dengan makro bahasa hukum, dengan beda lagi. Ekonomi makro gandengannya lawannya ekonomi mikro. Manusia ini mikrokosmos, ngurusi sing mikro itu jauh lebih enteng timbangannya sing makro. Sing makro coba lihat mendirikannya. Belum lagi bumi yang kami hamparkan, basa Toha. Allah telah menghamparkan bumi itu. Lalu, tidak hanya itu, Allah siapkan fasilitas untuk bumi itu siap dihuni. Kan bumi itu, ya kita ini kan melihat angkasa ini ke atasnya yang langit. Bumi itu kan adalah bagian dari tata surya yang ada di galaksi. Bumi, Allah menyatakan akhraja minha. Dia mengeluarkan dari bumi ma'ah, airnya. Air itu kita tahu bahwa air itu sumber kehidupan. Kalau tidak ada air, biasanya di situ tidak ada kehidupan. Sebuah daerah yang umpama airnya itu sulit, itu biasanya harga tanah itu tidak mahal. Wangi, banyu kan penting. Minum, mandi, bersuci, sudah lain-lain. Kalau banyu minum.
Tempat yang di situ air sulit, ditambah lagi jarang hujan, waduh sudah angin. Tempat yang biasanya air melimpah, itu kalau lama musim kemarau tidak hujan-hujan, itu juga nanti kandungan airnya bisa debitnya berkurang. Kan begitu. Ini alhamdulillah hujan. Ya, hujan itu juga bagian dari siklus tadi itu. Mulai dari fasawah tadi Allah meninggikan, kan itu siklusnya bawah ini, lalu naik, ya kan gitu kan, lalu turunnya hujan, putar lagi. Itu kan bagian dari itu. Coba kalau hujan, tidak hujan lama, kemarau panjang, terjadi kebakaran hutan, lalu bikin hujan lokal atau hujan buatan, itu biayanya, masya Allah. Menurut saya atau ya kita lah, saya juga kadang-kadang begitu hujan kita mau kemana tuh, aduh udan mana lu, tiga udan kemudian udan mana. Yes. Akhraja minha ma'ah. Kita ingat dulu ada kisah ketika Nabi Ibrahim itu menempatkan Nabi Ismail itu di sebuah lembah yang ghairi zar'in. Di situ tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi karena tempat itu sudah ditunjuk oleh Allah, maka Ibrahim dengan keimanannya meyakini disitulah akan ada kehidupan. Ternyata betul. Mulai kehidupan itu tumbuh ketika atas izin Allah keluar sumber air yang tidak pernah diduga sebelumnya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Hajar, Zam-Zam. Ngumpul, ternyata yang ngumpul tidak hanya airnya, tapi kandungan mineralnya untuk kesehatan luar biasa. Sehingga dari situ ada muncul kehidupan, bahkan sampai sekarang airnya tidak pernah surut, tidak pernah kering. Akhraja minha ma'ah, karena kalau ada air berarti tidak hanya kehidupan manusia, tapi di situ juga dipakai untuk kehidupan hewan, binatang ternak. Maka lanjutannya air itu kaitannya dengan wa mar'ah. Mar'ah itu sebuah bahasa pinjaman. Ro'a yuroi, ya, atau ro'a yar'a, itu kan makna aslinya menggembala. Mar'a pakai ain itu maknanya tempat untuk menggembala. Tempat untuk menggembala, semua sudah paham, itu berarti tempat yang subur, yang ada tumbuh-tumbuhannya, yang layak dimakan oleh hewan atau manusia. Kalau untuk manusia, ya bukan rumput, tandurannya bisa selada, bisa kangkung, bisa apa lagi? Kalau yang kacang panjang, kacang pendek, karena kacang panjang kalau sudah dipotong-potong jadi kacang pendek, tapi tetap kacang panjang. Ya. Jadi itu kan mar'a itu tempat menggembala. Itu kaitannya dengan air. Sesuatu yang subur itu berarti kondisi perairannya itu bagus. Padi, ya beras itu kan padi, ada padi, diairi. Lah mar'a, tempat penggembalaan, ini juga memberikan satu pesan secara implisit. Kenapa Allah menggunakan mar'a pakai ain, tempat menggembala binatang. Ini untuk menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Jadi ibaratnya begini, Allah itu menciptakan bumi, kemudian bumi itu dihamparkan oleh Allah. Lalu dari bumi itu dikeluarkan air, ada sumber air, nanti ada air laut, ada air sumber, ada air dari mata air pegunungan, ada air sungai, banyak jenisnya, ada air hujan, ya kan? Karena air hujan kan juga dari bawah naik kan, kalau jadi awan terus turun, muter begitu. Ini untuk menunjukkan bahwa hewan-hewan yang ghairu aqil, hewan itu kan tidak berakal, dia tidak terkena khitab untuk apa? Melakukan ibadah. Tapi hewan itu sesungguhnya bertasbih kepada Allah. Ya. Jadi yang di langit, yang di bumi itu semuanya tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihim. Jadi semua itu bertasbih kepada Allah.
Ya, itu saja hewan yang tidak ibadah kepada Allah, itu saja diberikan fasilitas. Makanya disediakan wa mar'ah. Yes. Lalu kemana kalian? Maka manusia diajak mikir. Kalian yang sudah diajarkan, ya Allah, diajak beriman, kok masih tidak mau? Kok tidak mensyukuri? Padahal sudah diberi anugerah yang bernama akal. Allah lanjutkan lagi untuk memaparkan aneka anugerah yang sudah diberikan oleh Allah. Wal jibala arsaha. Allah juga menciptakan gunung yang gunung-gunung. Jabal itu gunung, kalau jibal gunung-gunung yang banyak, sehingga ini menunjukkan jibal itu material yang dikandung oleh gunung di setiap tempat itu berbeda-beda. Makanya ada gunung yang aktif, ada gunung yang tidak aktif, sehingga di WA hanya centang satu karena gunungnya tidak aktif. Nah, kalau yang aktif centangnya 2. Kalau pembacaannya diaktifkan, centangnya bisa biru. Kalau tidak diaktifkan ya tetap warnanya hitam atau abu-abu. Lalu ada gunung itu yang materialnya, kalau kita pergi ke daerah Tuban, putih itu untuk gamping, kan kebutuhannya itu. Termasuk daerah Jember, daerah Puger, itu gamping-gamping. Kalau kita ke gunung di daerah Mekah, maka materialnya itu nggak kayak gunung di sini. Gunungnya itu gunung batu-batu, bebatuan yang cadas-cadas itu. Kita ke Gunung Semeru dengan Gunung Arjuna sudah beda. Ada lagi Gunung Welirang, nah kandungannya Welirang, kan sudah beda. Tapi gunung-gunung itu punya tugas apa? Allah menjadikan gunung itu sebagai wal jibala arsaha. Jadi arsa itu, gunung itu menjadi pemancang untuk biar bumi ini tidak gampang goncang. Jadi kayak pasaknya gitu gunung itu. Coba kita bayangkan, nanti ketika terjadi kiamat, ini gunung ini watakunul jibalu kal ainil manfus. Dulu pernah kita bahas di dalam surah Al-Qari'ah. Itu berterbangan seperti kapas. Ya Allah, itu supaya itu ngeri itu. Ya, wal jibala arsaha. Lah Allah ciptakan langit, ya, beserta yang ada di dalamnya. Melihat langit ke atas, ada gugusan bintang, melihat bulan, rembulan, apalagi di tengah-tengah bulan purnama, di tengah bulan itu sesuatu yang secara alamiah itu bisa dinikmati. Ya, dan itu seharusnya tidak hanya berhenti di situ, tapi ada hikmah yang bisa kita petik. Ya, maka lanjutannya, semua itu diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah mata'an lakum wali'an amikum, yaitu untuk kesenangan kalian. Artinya kesenangan itu tetap harus proporsional. Jangan sampai kesenangan yang dibalut dengan keserakahan. Ini yang akan membahayakan generasi yang akan datang. Contoh, hutan itu kan juga melindungi dari bencana banjir dan longsor. Biasanya pemegang hak untuk mengelola hutan, ya, karena kayu yang sudah besar-besarnya juga tidak optimal daya serapnya, maka kayu yang besar-besarnya diolah oleh manusia, dijadikan furniture kayak begini, ya kan? Lalu ada yang kayu-kayu yang diolah sudah jadi protolan, dikasih obat, digabung jadi ini, kayak ini. Ada yang kayu yang wungkul, yang mahal kayu jati. Jati itu kalau jatinya tua itu harganya mahal. Kenapa? Karena rayap tidak tegas, kan gitu. Kalau jati yang masih muda-muda itu lebih murah, apalagi kayu nanti jenisnya banyak. Itu semua untuk manusia, tapi jangan serakah. Mestinya kan begini aturannya. Umpama ada orang perusahaan yang dipasrai mengelola, ini bisa dikelola HPH atau apa namanya itu. Jadi punya izin untuk mengelola itu sekian ratus hektar. Itu kan mestinya kan begini aturannya. Yang diselesaikan tahapannya dalam sekian tahun, itu yang ini. Nanti setelah ini selesai, ini harus ditanami kembali.
Baru kalau ini sudah agak besar, kira-kira sudah bisa menyerap air sehingga tidak terjadi debit air untuk banjir atau longsor, maka ini baru yang sini ditebang berikutnya. Ada proses blok-blok begitu. Nah yang terjadi enggak, orang itu serakah sehingga akhirnya wah ini kalau tidak sekarang keuntungannya kurang, dindak no kabeh. Akhirnya terjadi bencana. Tambang juga begitu. Jadi gunung, ya semua itu gunung emas, Freeport katakanlah di Papua sana, batu bara loh, ada gunung itu kandungannya batu bara, ada kandungannya fosfor, ada kandungannya itu bahan baku untuk aspal, mama di Pulau Buton sana, ya kan? Saya itu pernah di tahun 2012 itu Ramadan itu 1 minggu di tambang batu bara di Kalimantan Timur. Tinggal di mes, itu jauh dari peradaban, nggak bisa kemana-mana, wong di tengah-tengah tambang itu. Jadi penggawaiannya wis, ya poso ya Ramadan ya tetap puasa ya. Nanti zuhur dijemput dengan mobil itu, mobilnya itu ada benderanya tinggi gitu, karena jagani ketemu dengan dump truck yang bannya itu, saya tingginya aja separuhnya dari bannya. Bani tok waktu itu harganya 1 miliar 900-an juta. Itu bani tok siji. Itu yang untuk ngangkut batu bara yang tongkang dari kapal tongkang itu dari situ, dari ngangkat dari tempat penambangan itu dibawa ke pelabuhan khusus untuk batu bara. Saya diajak jadi zuhur dijemput ke musolanya situ, setelah itu kunutu, lalu diantar lagi pulang. Mari asar jamaah lagi, nanti maghrib isya habis tarawih kajian, habis subuh kajian lagi. Tok gak delok jopo ya Allah. Makanya begitu diajak keluar itu keto Al-Fadura itu sudah kayak lebaran rasanya. Nah, waktu itu nggak ada Al-Fadura ya. Karena itu jauh dari perkampungan. Apa yang mau saya sampaikan? Itu kemudian saya diajak masuk ke tambang itu. Itu sampai Masya Allah truk ke bawah. Oh, ini kayak gini. Saya nggak tahu kalau aturannya di tambang itu seperti apa. Tapi memang benar mata Allah kumali an'amikum itu boleh dieksplorasi, itu boleh, tapi jangan sampai dilandasi oleh keserakahan yang nanti menyebabkan bencana. Mesti harus konservasi alamnya itu harus tetap diperhatikan gitu loh. Makanya mata itu nggak bisa lalu kemudian gak popo dipakai aja ini, ya tetap harus diperhitungkan. Bukan hanya untuk kalian tapi juga untuk binatang ternak kalian, ya, mata allakum wali an'amikum, dan juga untuk binatang-binatang yang kalian miliki, yang kalian ternak. Kenapa? Nanti an'am itu juga kembalinya ke kita. Jadi sadarnya kuwabe itu sudah Allah sediakan untuk manusia. Lho mosok ngono gak gelem beriman. Jadi digambarkan ini anugerah nikmat yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam surah Al-An'am itu kan, juz 8 itu. Sebelum sama ayat azwaj, pojok yang bawah itu kan, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara binatang-binatang ternak itu ada yang bisa kalian gunakan untuk pengangkut. Jadi untuk kendaraan. Zaman dulu belum ada mobil. Jadi pepergian hanya unta, bawa barang, ya wa farsha, ada juga binatang-binatang itu yang bisa kalian nikmati, bisa disembelih, halal, itu bisa dimakan dagingnya. Sapi, manusia berhak makan sapi, tapi sapi tidak berhak makan manusia. Untungnya sapi itu tidak doyan manusia, karena sapi itu termasuk herbivora. Kalau dia omnivora bahaya. Jadi itu sudah imbang, Allah itu sudah menciptakan luar biasa. Sapi itu paling hanya nyeruduk gitu aja kan kalau Allah marah. Tapi tidak ada sapi makan manusia itu tidak ada. Tapi kalau nyerutuk ya memang bahaya karena tanduknya itu. Jadi hewan yang bertanduk itu kalau kata Ibnu Sina itu begini. Saya itu tidak takut dengan tanduk sebenarnya. Cuman yang saya takutkan karena tanduk itu berada di kepala, yang di kepala itu dia tidak punya akal. Sehingga kadang-kadang dia memfungsikan itu tidak pada tempatnya. Itu saja sindiran bagi manusia. Ibnu Sina itu kan cerdas sekali. Sindiran manusia begini.
Lalek menungso gawe sakarepe dhewe dengan apa yang dia miliki, gak ngurus wong liya, gak ngurus ini. Padha ambek sapi, ambek hewan lain yang punya tanduk. Tapi kadang-kadang gak ro gunane tanduk itu pokoknya gak nyeruduk sembarang kali. Mestinya manusia gak begitu, bukan begitu. Jadi mata allakum wali an'amikum. Kambing juga begitu, unta juga gak makan manusia, tapi kita makan unta, kita makan kambing. Ayam apalagi, ayam memang nggak masuk kategori an'am, tapi kan juga disediakan untuk manusia. Bebek pemane, lalapan sapirang-pirang. Tapi tidak ada bebek yang jual lalapan manusia, nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masuk episode berikutnya. Jadi episodenya dibagi-bagi oleh Allah. Kita ulang lagi ya. Pertama kan wan nazi'ati gharqa, bicara mengenai malaikat-malaikat yang mencabut ruh, mencabut nyawa manusia dengan beberapa cara. Ya, orang kafir itu sudah kita jelaskan. Setelah itu mengeksplor tentang orang-orang yang tidak percaya hari akhir. Langsung oleh Allah diberi gambaran, termasuk hiburan kepada Rasulullah tentang Nabi Musa. Gambaran kepada orang-orang musyrikin Mekah, Fir'aun. Siapa yang tidak kenal kisah tentang Fir'aun? Fir'aun itu kurang hebat kayak apa zaman itu. Ternyata endingnya juga mati. Ya kan? Terus masih tidak mempan. Fir'aun ini membangkang. Tapi kemudian karena membangkang, Allah turunkan azab. Ya selesai. Tenggelamlah dia di Laut Merah. Allah menegaskan, ibarat-ibarat atau ibrah yang kami paparkan itu tidak mempan kalau di dalam hati seseorang tidak punya rasa khosyah. Lalu diajak mikir, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Terus dipaparkan nikmat-nikmat Allah. Masih tidak percaya. Episode yang terakhir Allah gambarkan lagi dahsyatnya hari kiamat. Ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa idza ja'at Qammatul kubra. Pakar bahasa Arab, di antaranya Tamam Hasan dan ada pakar-pakar yang lain, itu punya satu buku judulnya Al-Lughatul Arabiyyah Ma'naha wa Mabnaha. Jadi bahasa Arab itu dipotret dari sisi makna dan bangunan kata. Salah satu kesimpulannya, bangunan kata dalam bahasa Arab itu ternyata memiliki nilai filosofis yang sejalan dengan maknanya. Toma itu kalau dalam kajian ilmu tajwid, ini santri bait Al-Quran sudah paham semua. Ini bacaan mat lazim. Mat lazim itu pertama dari sisi panjangnya itu dibaca dengan tul. Tul itu 6 harokat atau setara dengan 3 alif. Terus dia ini ya bertemu dengan sukun double tasydid, maka dia ini mutsaqqal, berada dalam satu kata, maka namanya mat lazim kilmi mutsaqqal. Mutsaqqal itu apa maknanya? Diperberat. Makanya baca toma itu jangan sampai tidak berat. Umpama fa idza ja'atit tamatul kubra, kurang. Udah mbek uang maca Al-Fatihah karena terpengaruh lagu, akhirnya musaqqalnya kurang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di musaqqalnya kan gitu. Waladdallin. Ada yang gitu? Bukan di sini. Saya yakin bukan asatid bait Al-Qur'an, bukan juga santri bait. Tapi kalau kita datang ke masyarakat, ada yang imami begitu, ada. Bahkan dotnya itu tidak bertasydid kayak itu. Waladdallin. Ya opo iki. Padahal ya, lafaz itu sangat terkait dengan makna. Ketika dibaca mutsaqqal berat, fa idza ja'atit tammatul kubra, maka makna berat ini masuk secara psikologis, menggambarkan kiamat itu sesuatu yang berat, digambarkan sebagai malapetaka yang besar.
Kemarin sudah kita bahas sebenarnya dalam faidza ja'atis shakhah. Kan sama itu. Al-haqqah. Ya. Jadi itu berat. Toma itu makna asalnya itu menguasai. Toma. Sehingga makna yang tersirat, yang terkandung dalam ayat ini, kiamat itu digambarkan malapetaka yang besar, yang setiap orang tidak akan bisa lepas dari situ. Karena malapetaka ini menguasai semua jenis malapetaka. Pokoknya ini paling total sudah. Tidak ada sesuatu yang besar selain peristiwa kiamat. Itu sampai digambarkan faidza ja'atit thammatul kubra. Gak bisa kita bersembunyi. Ya. Ada yang memahami at-thammatul kubra, malapetaka yang terbesar. Kubra itu kan tafdil. Tafdil itu untuk menunjukkan lebih. Yang disifati mu'annas. Jadi seperti al-asma itu kan jamak dari ismun, maka al-husna yang terbaik, at-thamma al-kubro yang terbesar, malapetaka terbesar. Bukan hanya at-thamma al-kabiro, tapi al-kubro. Tapi kalau yang disifati itu mudzakkar, itu maka menggunakan bentuk akbar. Ya. Ada juga yang memahami thamma taknya itu menunjukkan mubalaghah. Saking nemennya besarnya, sudah gitu disifati lagi. Jadi thamma saja itu sudah besar, malapetaka yang luar biasa disifati kubro, tambah lebih. Ada yang memahami tak itu sebagai mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan keseriusan dan nemen. Contoh, faradha, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu betul-betul sangat diwajibkan. Itu tekanannya luar biasa. Nah itu fungsinya. Nah, fa idza ja'atit thammatul kubra. Ada yang memahami at-thammatul kubra itu malapetaka besar itu terjadi ketika ya rangkaian kiamat itu malapetaka yang besar. Tapi yang terbesar itu ketika ditiup sangkakala yang kedua. Kenapa? Karena disitulah orang akan menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan ketika di dunia. Di alam barzakh mereka kan belum masuk neraka. Jadi alam barzakh itu pemisah. Yang pernah digambarkan oleh Prof. Quraisy Shihab itu begini. Jadi ini alam dunia, ini alam akhirat. Ini ada alam namanya barzakh. Orang yang sudah meninggal mulai sejak zaman dulu itu berada di alam barzakh, belum diproses ke sini. Lah yang di sini itu bisa melihat yang ke sini, bisa melihat ke sini. Maka ada riwayat-riwayat yang sudah menjelaskan orang-orang yang sudah wafat, keluarga kita, ya, termasuk orang tua itu bisa melihat perilaku anaknya ketika yang di alam dunia, karena beliau-beliau berada di alam barzakh. Dan iso ndelok akhirat engko yo apa iki bisa ini dua. Walaupun belum diproses yang kesininya. Wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan ini? Sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, dibangkitkan itulah ketika terjadi kiamat atau matul kubro, ditiup sangkakala yang kedua. Orang yang di alam barzakh, yang dia nanti sudah dikasih tahu, tempatmu nanti di neraka lo ya. Mereka di alam barzakh. Itulah mereka nanti ketika dibangunkan dari alam barzakh, mereka mengatakan begini, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duh celaka, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami di alam barzakh ini? Kenapa kok mereka merasa celaka? Karena siksa di akhirat ini jauh lebih besar. Dia akan mendapatkan malapetaka yang jauh lebih dahsyat dibanding ketika di barzakh. Itu orang-orang yang tidak taat. Tapi kalau orang-orang yang taat, dia akan mendapatkan kenikmatan yang memang sudah ditunggu-tunggu. Loh kan begitu.
Makanya ini nanti orang di alam barzakh ini sedang dikelompokno kiriman-kiriman itu. Paket-paketnya dikumpulin di sini. Ada paket kirimannya sendiri, dia mesen sendiri. Melakukan amal. Nah, paketnya dikumpulkan di sini. Dikirimi doa oleh anaknya, anak soleh. Didoakan, rebutan di sini. Jadi di sini dikumpulkan. Nah, nanti ini buat sangu untuk menghadap kepada Allah. Nah, sangu ketika menghadap kepada Allah, ini semakin banyak sangu kebaikan, maka semakin besar peluang untuk bisa mendownload rahmat Allah. Dengan begitu. At-Tamah al-Kubra. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi ketika kiamat? Dan bagaimana manusia yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a? Apa bedanya ketika di ayat yang sebelumnya, ketika Nabi Musa dikisahkan oleh Allah ya untuk mengajak kepada Fir'aun, fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Ternyata di sana hanya an tazakka. Tapi di sini ayatnya yatazakkar, bukan yadzakkaru. Kalau menunjuk atau menyamakan dengan yang atas kan ada yang dibuang taknya. Ternyata ini nanti dampaknya berbeda. Makna penafsirannya juga berbeda. Yadzakkaru au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Itu ada di dalam surah apa itu yang sudah kita bahas dulu. Kan ada dalam surah Abasa ya, sebelum An-Nazi'at dulu. Itu kan yadzakkaru. Apa bedanya dengan di sini yatazakkar? Nanti insya Allah kita lanjut pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira tidak mau selesaikan, tapi kok tidak selesai. Insya Allah satu lagi selesai. Wa burrizatil jahim sampai terakhir. Nanti baru kita lanjut ke surah berikutnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Terima kasih atas kerawanan panjenengan semua, termasuk yang hadir secara online. Moga-moga majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'ah mubarakah fid dunya wal akhirah. Kita semua menjadi orang-orang yang sholihin, sholihat min ahli Quran, yaitu ahlullah wa khassatuh, termasuk putra-putri kita, anak cucu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.